Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asaa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ولا يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Terjemahan surah 49 Al-Hujurat ayat 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah berkenan. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, kembali kita bertemu dalam rangka thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimat, bahwa menuntut ilmu itu adalah fardhu ain, kewajiban bagi setiap pribadi muslim, laki-laki dan perempuan, dengan syarat Islam balik berakal. Hari ini insya Allah kita akan membahas seputar bulan Syawal dengan paket silaturahim dan halal bil halal. Karena banyak pelaksanaan selesai Idul Fitri kita keliru di dalam melaksanakan sunnahnya. Jadi bukan salah, keliru. Mungkin disebabkan karena tidak ada penyampaian, tidak diberitahu, atau belum dapat informasi bahwa sunnah di dalam syariat itu diatur bagaimana cara bersilaturahim. Kita buka dulu kultum ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang baru saja kita baca adalah seputar kaitannya dengan hablum minan nas dalam bermuamalah dengan sesama masyarakat. Karena ibadah itu dibagi dua kan, ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu adalah paket sholat, yang umum itu adalah hablum minan nas. Jadi terbagi dengan kalimat hablum minallah, hablum minan nas. Nah, sementara Allah menghendaki apabila kedua-duanya itu tidak seimbang, maka kita akan ditimpa kemalangan di mana saja berada. Sesuai dengan informasi surah 3 112 Al-Imran. Duribat alaihim nurdillah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu akan kutimpa kemalangan di mana saja berada, kecuali hubungan sama Allah baik dan hubungan manusia baik. Inilah persoalannya.
Sehingga berkaitan dengan masalah hablum minan nas, Allah tidak perlu campur, diserahkan ke kita. Makanya begitu kita sudah terjadi syikok, pertengkaran, boleh tidak bertegur 3 hari kata Rasul. Hari keempat maka sudah fa'aslihu baina akhawaykum. Segera lakukan islah. Jadi tidak boleh bermusuhan, tidak berteguran lewat daripada 3 hari. Itu aturan sunnah. Lalu bagaimana yang mereka sampai 7 turunan? Tidak boleh ke rumah saudaranya, tidak boleh ke rumah ini dan sebagainya. Ya Allah. Jadi kayak apa itu status sholatnya? Sementara tiap hari dia ibadah Allahu Akbar, kalimatnya sama. 17 rakaat wajib dia baca itu. Ar-Rahmanir Rahim. Itu dibacanya terus. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk diri kita, ya Allah, aku mohon sifat Rahman dan Rahim. Aku mohon sifat kasih dan sayang. Bagaimana sifat itu mau diberikan kalau kita dengan hamba Allah yang lain justru akhlaknya tidak baik? Makanya kata Rasul, la yadkhulul jannah. Diharamkan kamu masuk surga karena 2 sebab. Pertama, qati'ur rahmi, kamu putus silaturahim dengan kerabat. 1 yang saudara, 2 yang sesusuan, 3 yang nasab karena hubungan nikah. Nah, ini yang disebut dengan kerabat, yang disebut dengan nasab. Nah, kelompok inilah yang wajib kita adakan silaturahim. Kalau tidak, hancur kita. Nah, oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, makanya muncullah berbagai kajian yang berkaitan dengan bagaimana supaya diminimalisir kesalahan. Oleh sebab itu, pada saat khotib sudah turun dari mimbar, salaman kita itu hanya ucapan selamat 1 Syawal, selamat Idul Fitri. Selesai itu pulang sudah. Karena bilang Nabi tidak ada maaf-memaafkan di situ. Karena fungsinya ada fil bait, ada di rumah. Tidak ada Nabi nak ngajarin begitu. Jadi disuruh back to basic, 66 ayat 6 itu. Anfusakum wa ahli. Jadi diri sama keluarga dulu selesaikan. Jadi habis dari masjid musola lapangan kita beridul fitri, pulangkan ke rumah masing-masing. Tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Pulang ke rumahmu. Karena kamu sudah punya keluarga sendiri. Nah, islah dulu, selesaikan dulu. Pulanglah kita. Lalu ada apa yang dilakukan? Suami istri sudah mulai bersalaman. Apa kata Nabi sunnahnya salaman? Pada saat bertemu dua-duanya mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nanti pada saat tangan ini sudah dilepas, dua-duanya mengucapkan kalimat Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim. Itu yang dijadikan sunnah di dalam bersalaman. Lalu bagaimana dengan yang di masjid? Begitu berdiri Allahumma shalli ala Muhammad, itu adalah pendapat bukan dalil. Kenapa? Kita sebagai umat Muhammad, kamu sebagai umat Muhammad, bukti mahabbah cinta kepada Rasul dengan apa? Baca sholawat. Tapi begitu ditanya, mana sunnahnya sholawat? Bingung dia. Padahal 2 itu bilang Nabi. Begitu kita koreksi, kenapa Nabi suruh kalau bersama bilang Alhamdulillah. Sekarang hadirin jamaah coba perhatikan. Pada saat ini keluarga utuh semua ini. Ada suami, ada istri, ada anak, ada cucu, ada menantu. Berkumpulnya dalam satu tempat. Menurut hadirin jamaah ini nikmat atau bukan? Nikmat. Lalu kenapa nikmat itu tidak disyukuri seperti yang surah 14 ayat 7 Ibrahim? La in syakartum la azidannakum. Karena kamu syukuri nikmatku berkumpulnya keluarga dengan bersalaman mengucapkan alhamdulillah, ku tambah itu nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu ingkari, tidak syukuri bahwa keluarga berkumpul, tunggu aja tahun depan terpisah itu keluarga. Ada yang tugas, ada yang sakit, ada yang bercerai, ada yang meninggal, dipisah sama Allah. Itulah maksudnya Rasul. Kenapa sampai bertemu itu selalu bilang alhamdulillah. Nah, sebagai pembahasan yang dulu, kalimat alhamdulillah juga dijadikan sebagai pembuka doa.
Jadi setiap kali kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, itu petala langit itu terbuka karena doa yang bersangkutan itu naik langsung. Dan yang kedua kata Rasul, Abdul Dzikri fa'lam annahu qaulu la ilaha illallah. Jadi dua itu dalam sunnahnya Rasul. Pembuka doa yang Abdul pakai alhamdulillah, yang kedua zikir yang Abdul baca la ilaha illallah. Nah, berapa banyak kalimat tahmid itu kita pakai di dalam ibadah? Tapi sayang begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, jarang diucap. Padahal itu satu paket. Dimulai dari takbir, bismillah, dan diakhiri dengan salam, alhamdulillah. Tutup dulu episodenya. Habis itu silahkan berwirid, berzikir, beramalan, berbacaan, baca Quran. Yang penting selesai dulu. Kamu tutup dulu episode sholat itu. Ini kadang tidak ditutup dengan paket alhamdulillah, langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah. Antara sholat dengan wirid itu putus sudah hubungannya. Harusnya diselesaikan dulu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi step by step kedudukannya, tidak boleh nyambung. Ada yang satu wajib, yang satu sunnah. Jadi selesaikan dulu. Allahumma bismillah sampai ke tempat tujuan, alhamdulillah. Dan itu amalan sunnah Rasul. Kalau kita amalkan, kalau kita kerjakan, nah itu yang dibilang orang berselawat kepada Rasul dalam amal, bukan selawat dalam bacaan. Itu yang banyak kita kurang diaplikasi, kurang dipahami karena kurang petunjuk. Kita hanya membahas redaksi kontekstual daripada ketentuan aturan, tapi tidak membahas kayak mana ini supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Karena hadis yang berkaitan dengan masalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Dari kamu semua yang pandai baca Quran, yang paling tertinggi yang mengamalkannya, bukan yang baca, bukan yang menafsirkan, yang mengamalkannya. Percuma kalau kita baca lalu menafsirkan, stop. Lebih kita baca lalu kita baca terjemah, kita amalkan, lebih tinggi kedudukannya. Dari situ perbedaan dari pemberitaan oleh baginda Rasul tentang keutamaan itu. Jadi suami istri berhadapan. Begitu salaman, alhamdulillah, pandang mata suamimu, pandang mata istri. Kenapa? Dari situ kata Rasul kamu lihat bagaimana di sini halal bil halal, apa halal bil haram. Kalau dia berani mandang, berarti betul-betul ikhlas. Tapi kalau dia melenggos, ada dua kemungkinan. Ingat pakai Ramadan kemarin, kalau orang dipandang matanya tidak mau lihat, ada sesuatu yang disembunyikan. Atau yang kedua apa? Dia sudah mau meninggal. Masih ingat kan ini? Halo? Kenapa kita mandang mata istri? Kenapa suami mandang mata istri? Istri mandang mata suami? Karena orang kalau sudah mau sakaratul maut, sudah mau kembali ke alam sebelah, selama 40 hari di antara tandanya itu matanya tidak mau dilihat. Selalu dia begini. Kalau bicara dia curi-curi pandang. Halo, masih ingat ini? Lupa ya? Hidung bengkok aja, Ustaz. Loh, sudah berulang-ulang ini tanda-tanda kematian kalau mau datang. Udah beberapa kali Ustaz Salam kasih tahu, bukan cuma sekedar bayangan ini, bukan sekedar ini bengkok, tapi dari mata. Makanya kalau kita pandang mata kita nanti, bapak ibu pulang lihat matanya istri, wajah kita itu ada di bola matanya itu. Nah kalau orang sudah mau meninggal tidak ada cahaya itu. Oh matanya. Makanya selalu begini, tidak mau memandang. Makanya kalau suami ditanya sama istri, dari mana kamu bang? Oh sudah jam 8 baru balik, biasanya setengah 7 udah di rumah. Dia sini dulu matanya ibu. Dia tidak berani mandang. Nah, ada dua kemungkinan itu, apa ada wanita lain di hatinya, atau dia sudah mau meninggal. Dan tidak ada kebohongan disembunyikan. Anak-anak juga begitu kalau psikologinya. Kasih makan dulu kenyang-kenyang baru ditanya. Kemana nak? Kok baru nyampe di rumah? Biasanya setengah 4 sudah di rumah. Ini sudah setengah 6. Coba lihat matanya bapak. Kenapa sih pak? Itu bohong dia berarti. Coba lihat aja. Kalau dia berani mandang berarti jujurnya.
Itu psikologi mengajarkan. Karena bilang Nabi, jendela hati itu pencerminannya kamu lihat di matanya. Makanya dokter mengetahui pasien itu dalam keadaan dia pingsan atau koma, matanya disenter. Begitu pupilnya bergerak, oh berarti cuma pingsan. Tapi kalau disenter pupilnya tidak bergerak, berarti sudah koma. Segera dibawa masuk, lalu dikasih alat pacu jantung yang setrika 2 itu. Ada kan? Hati-hati. Nah, lalu yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, selain memandang itu mata, bilang Nabi apa? Tabassaru bi wajhika shadaqah. Senyum di wajahmu adalah sedekah. Nah, sekarang orang di masjid coba perhatikan kalau dia salaman. Cemberut mukanya, padahal dia bilang pengajian, suka ikut tafsir anu. Tapi kenapa begini kalau salaman tidak ada senyumnya? Padahal bilang Nabi, senyum di wajah saudaramu adalah saudara. Berarti ada yang something wrong di pengajian. Lalu, ada biasanya kalau salaman ada senyumnya, padahal itu sunnah Rasul. Coba Bapak temukan nanti, pasti ada itu. Tidak ada senyumnya sama sekali. Salam senyum betul. Kalau sudah lihat begitu tak senyum, salam kacau tangannya. Apa kabar akhir Ustaz? Baru dia mau senyum. Karena Nabi yang suruh. Kan orang Arab itu coba perhatikan kalau dia salaman, mana mau dilepas duluan? Bahkan goncang-goncangnya tangan, dia mau lama-lamaan. Karena bilang Nabi, siapa yang paling lama itu yang banyak barokah dosanya diampuni. Bahkan selesai itu dia ciuman. Orang Arab, tradisi mereka. Kita coba aja lah lagi ciuman kalau nggak dibilang yang kelompok sebelah itu. Nah, selesai itu pasti istri disuruh oleh Allah merekam apa yang kamu lakukan 11 bulan sebelum Ramadan. Ya Allah, hari itu suamiku minta kopi untuk dikirimkan, karena aku minta uang gak dikasih, sakit hatiku ya Allah, makanya aku campur kopi dengan garam. Yang suami, ya Allah, hari itu istriku minta uang gak tak kasih, karena malam tak jawil dia membelakangi, jadi uang insentif gak aku kasih. Jadi bilang malaikat yang hadir hari itu sama bopek ini. Lalu siapa yang harus cinta berdua? Istri, karena dia makmum, kita imam. Nah, pada saat dia cium tangan itu tidak ada kata-kata minta maaf. Minta maaf itu pada saat kejadian, pada saat terjadi kesalahan, langsung fa'aslihu, jangan nunggu lebaran. Jadi lebaran itu hanya ada di umi minta redo dunia akhirat kalau ada hilang dan salah. Jadi redo yang diminta bukan maaf. Situ kekeliruan kita. Ini saya minta maaf, saya juga sinetron film India. 5 menit setelah itu, bikinkan kopi. Nanti Nabi masih capek, baru minta maaf. Itu sudah gunanya. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Jadi istri menolak tidak termasuk dosa karena sudah didilet dengan istri. Nah, itu yang tak dipakai sama kita seorang sunnah. Malah di dalam Riwayatul Mujiah dibahas tentang, bahkan di dalam redaksi Imam Muslim lebih hebat lagi. Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahum ma qabla ayatafarraqa. Ada 2 orang muslim datang bertemu saling berjabat tangan tanpa mengucapkan kata-kata apapun, sebelum tangan keduanya dilepas, dua-duanya sudah diampuni oleh Allah dosanya. Itu hebat lagi. Jadi kita telusuri bisa ini tanpa ada diucap. Oh, ternyata dari rumah asal-muasalnya. Waktu dia keluar rumah, ingat pelajaran kita Ramadan, isbatul wudu. Habis itu mau keluar, innamal a'malu binniyat. Ya Allah, saya mau ke kantor ibadah, masih ingat? Kalau ini, ya Allah, saya mau ke rumahnya adik, mau Islam. Di situ diambil innamal a'malu binniyat. Sehingga waktu salaman tidak ada lagi kata-kata minta maaf. Di situ yang Imam Muslim punya. Nah, dari kedua-duanya ini yang mana yang paling tertinggi? Ali Imran 133 sampai 137. Siapa yang lebih
menduduki pahala paling afdol? Apakah yang salah datang minta maaf? Apakah yang dizolimi memaafkan sebelum datang? Ali Imran tadi menjawab, wal afina anin nas. Siapa yang dizolimi, dia memaafkan sebelum orangnya itu datang minta maaf. Mas saya sudah lewat, tidak usah diingat. Nah, ini yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Makanya kita jadi manusia Ar-Rahman Ar-Rahim harus rela ikhlas melepas kesalahan saudara kita yang berbuat salah, berbuat zalim, atau yang pernah mempermalukan kita di depan umum. Saya tidak setuju kalau bapak itu jadi pengurus karena ada uang infak hari itu diambil di depan umum, rapat ketua, panitia, semua orang mendengar. Apa tidak malu? Nah, orang itu datang ke rumah minta maaf. Sama paman Nabi Hamzah yang ditolak sama budak, lalu dibelah dadanya, dimakan sama itu perempuan. Datang masuk Islam kepada Rasulullah. Rasul tidak mau menghadap, Rasul memilih seperti itu. Kenapa? Kalau Rasul menghadap, Rasul teringat itu pamannya yang dibunuh. Coba. Tapi tetap aja diterima sama Rasul. Makanya pada saat kita baku bombe 3 hari, begitu hari keempat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tidak ada persoalan. Walaupun intonasinya masih dongkol, tidak ada persoalan. Yang penting kamu jawab. Kapan tidak kamu jawab, hari keempat itu kamu tanggung saudara-saudara. Makanya disuruh saudara. Ini sudah gunanya At-Tahrim ayat 6. Kenapa sampai back to basic? Kita selalu sering berjamaah dengan anak bini di rumah. Kadang-kadang kita tidak tahu, istri mau jalan, kita bilang mau ke masjid, tapi istri diam aja. Ada keperluan sama anak dengan abinya ke masjid, tapi anak sama istri tidak ngomong. Dan itu dosa begitu. Makanya harus dipahami, ada dosa yang kita tahu itu dosa, ada dosa yang kita tahu, kita nggak tahu kalau dosa. Bapak ibu keluar dengan anak istri, lalu naik mobil, tetangga buka gorden. Mau kemana itu orang kaya, betul baru tidak main motor, kita keluar nggak tahu kalau dia berdosa gara-gara kita keluar. Nah, itu sudah gunanya. Kenapa istighfar dibaca di sholat? Kenapa yang dulu antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wa'afini wa'fu anni, dan ini kan yang Bapak baca waktu Ramadan kemarin, yang sampai iktikaf itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena al-afu yang memberikan maaf hanya Allah, bukan manusia. Karena ini tempatnya khilaf dan salah. Makanya walaupun kita sudah pulang haji dan umroh, jelas ini kayaumi waladatu ummu, pahalanya diantaranya seperti bayi baru lahir lagi, gak ada dosa. Tapi tetap sholatnya Rabbighfirli warhamni wa'afini wa'fu anni, karena ada dosa yang kamu tidak tahu kamu berdosa gara-gara kamu. Makanya lalu dibilang tidak ada orang yang suci di bumi ini, sehingga dia selalu membutuhkan subhanallah. Ingat, ada 4 kan isinya itu. Allah suci zatnya, Allah suci asmanya, sifatnya, dan af'al. Makanya pada saat kita melihat orang aneh, ini sumber apa yang perempuan? Apa yang dia bilang? Perempuan tidak boleh menghina perempuan yang lain. Laki-laki tidak boleh menghina laki-laki yang lain. Kelompok A tidak boleh menghina kelompok pengajian yang lain. Semuanya pakai kalimat wala. Itu kalimat perintah yang perbuatan itu diharamkan sama sekali. Apalagi kalau dia lompat ke surah 3133 itu tadi, atau di ayat 12 di surah 49 itu, wala tajassas wala yaqtab ba'dukum ba'du. Lebih hebat lagi itu. Coba kamu jangan suka ngintip-ngintip kerjaannya orang. Ada kan biasa tetangga kalau ada ribut-ribut langsung aja telinganya ditembok. Untuk yang punya intelijen itu tidak boleh diumum. Coba kalau boleh diumum. Waktu sasaran itu kita intelijen 3 hari itu 20 tahun. Kita lihat.
Ya sudah, silakan saudara-saudara semuanya hubungi keluarganya masing-masing. Satu ruangan itu tidak ada yang bisa keluar aksesnya, dikunci sama instruktur di depan. Ayo, bentar ya. Baru bisa. Kamu mau dengar nggak orang yang sebelah ruangan itu lagi materi apa? Bentar ya. Masukkan. Itu terdengar yang di sebelah itu ngomong apa. Satu ruangan kita tahu. Jadi tidak usah kaget. Dia ada di sini, kemudian yang ditangkap itu di kafe sebelah. Karena teknologi itu dipakai. Jarak 3 kilo bisa tembus. Ayo. Makanya dia tidak perlu ada di sana. Pakai nyamar-nyamar, tidak pakai teknologinya. Waktu Presiden seluruh dunia kumpul di Bogor, tapi satu pesawat putar-putar di atas, tapi tidak ada alat elektronik bisa nembus ke gedung itu. Ayo, pesawatnya Amerika putar di atas terus. Itu yang mengunci seluruh akses, tidak bisa masuk. Sudah. Nah, kalau itu bisa kita pakai, habis kita. Teknologinya mereka. Belum lagi yang ditaruh di kantong di sini berupa pulpen. Tidak perlu lagi ini setel dinyalain untuk di kamera, di sini aja di pulpen. Ada juga yang ditaruh di sini. Yang lebih hebat itu yang ditaruh di hotel. Kayaknya kalau masuk hotel hati-hati kalau ternyata caranya matikan aja lampu seluruh. Kalau ada yang menyala di situ, ambil itu menyala. Dan ditaruh di mikrofon, di telepon, ditaruh di atas itu. Jadi semua aktivitas kamu hari itu ketahuan kamu lagi ngapain. Jadi semua hebat. Makanya kita perlu hati-hati. Nah ini sudah tidak boleh ngintip-ngintip, karena bukan tugas kayak kemarin. Tinggi sembahyang di masjid. Ngapain di pos ronda? Besok neraka ini anak. Pak Haji, mohon maaf, tuh anaknya sampean lain. Kenapa kamu urus anaknya orang? Tadi bilang kamu dan keluargamu sudah beres. Itu tugas bapaknya kasih tahu. Secara umum tugasnya yang punya wilayah siapa? Pak RT sama Ustaz. Jadi tidak berlaku untuk semua orang mengurusi keluarga orang, nggak ada. Yang ada itu kamu sama keluargamu, miniaturnya. Nah itu yang dibaiki dulu. Kalau sudah selesai ilmu Nabi, baru menyebar namanya ilmu Rasul. Silakan kamu keluar pakai baliho animal aja, sampaikan walaupun sepotong ayat yang berapa. Nah, ini kita lebih banyak berdekatan sama anak istri. Dalam 5 waktu, 1 waktu bapak pilih kapan? Kayak ini, kerjanya Senin sampai Jumat ya, 1 minggu. Masa bapak ke masjid terus? Lalu sama istri kapan sholatnya? Sama anak. Maka dia kangen sama kita. Separuh waktu kita ada di pekerjaan. Lalu untuk keluarga mana? Lalu untuk ibadahmu ke habluminan nas, silaturahim ke keluarganya mana? Nanti dituntut semua kita itu. Karena kita ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kita imam, kita pemimpin. Kita duluan masuk surga, duluan masuk neraka. Karena kita yang imamnya. Yang paling duluan itu yang pakai nama Muhammad di depannya. Karena Rasul yang panggil. Siapa yang nama Muhammad? Masuk semua dulu. Makanya bapak untung yang namanya Muhammad depan, karena pertama kali masuk surga setelah Rasul. Bingung kan yang tidak pakai nama Muhammad? Ibadah haji pulang boleh nambah nama depannya pakai nama Muhammad. Bapak Soeharto, presiden kita, setelah pulang haji, Haji Muhammad Soeharto, sudah ada tiket yang masuk surga. Itu kan kalau orang smart, orang fatona, kalau orang cerdas. Balik ke keluarga. Istri cium tangan minta rela. Suami juga. Begitu diangkat keningnya istri, dan keluarkan sudah yang ayat yang kamu baca 30 juz. Itu gunanya kenapa disuruh baca 30 juz? Supaya di bulan Syawal keluarkan itu isinya. Dapatlah kita surah 2574 Al-Furqan. Cium. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
jidatnya istri sama jidatnya anak, karena doa itu memang khusus untuk istri dan anak. Tapi bapak nggak pakai, yang ada dia minta maaf. Sunnahnya nggak ada. Jadi malaikat hadir waktu itu ngeliatin aja, ini sinetron film India. Sunnahnya nggak ada, karena nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngasih tahu. Nah ini percampuran antara Quran dan Sunnah. Nah ini sudah yang dia bilang pengamal Sunnah itu, ya kayak begitu paketnya. Bukan gara-gara kita membahas Quran hadis lalu dibilang pelajaran Ahlus Sunnah lain. Itu pelajarannya. Kalau kita langsung ke amalannya, tidak pakai lagi pelajaran-pelajaran. Dan begitu anak tanya dia, waktu kamu doa untuk ibu bapak, apa doanya nak? Rabbik firli wali walidayya. Ada hari itu bapak di masjid? Gak ada kan? Nah sekarang ini orangnya yang duduk di depanmu yang kamu cium tangannya, baca doanya. Jadi dia minta redo, baru dia bilang Rabbik firli wali walidayya. Baru betul doanya, karena orangnya ada di depan. Begitu sudah dia cium, keluarkan doa yang kamu baca di Quran yang khatam 30 juz. Jadi Quran itu tidak jangan dibaca aja, ada yang dikeluarkan di bulan Syawal. Kamu tahu anakmu ini kelakuannya apa? Imannya pelitat-pelintut kan? Nah kalau gitu keluarkan Ali Imran ayat 8, kusut rambutnya. Rabbana la tuzigh qulubana. Kan kita yang tahu. Kalau dia sholatnya belang kambingan, keluarkan Ibrahim 44:1. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuh, kalau dia berangasan, tukang ngotot, tukang bantah, keluarkan Al-Baqarah 250. Rabbana afriq alaina sabra. Jadi sudah ada doanya semua, cuman kita nggak paham. Dipikir ini selesai Ramadan 30, selesai bulan Syawal nggak ada hubungannya. Loh, keliru sampai. Habis itu Quran tidak bermanfaat ya. Selesai itu. Telepon sudah. Assalamualaikum. Dek, Mas, nanti jam 10 kumpul ya ke rumah Mama. Ambil semua HP-nya anak. Tidak ada yang pergi jalan-jalan. Kita ke rumah Kai nenekmu dulu. Nah begitu sudah selesai, silakan tebaran kemana-mana kan. Itu pun diatur di tempat ibu bapak. Siapa yang paling tua? Kalau dia berlima saudara, berarti 5 saudaranya ini duluan bersalaman sama bapak sama mamanya dan duduk di sebelahnya masing-masing. Ini tidak, yang dari Samarinda duluan. Loh, istrinya siapa? Istrinya orang lain. Yang nasab sama ini kan anaknya, suaminya. Itu yang duluan. Makanya urutannya saudara, sesusuan, dan hubungan nikah. Jadi setelah saudara-saudara ini bersalaman, habis itu baru masuk cucu. Nasab saudara, habis itu baru masuk menantu. Ini tidak semuanya berlima, istri, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Beristri orang ketiga. Kenapa dia ikut duluan? Harusnya itu paman tantenya berjejer di situ semua, baru ponaan. Habis itu terakhir ipar. Makanya begitu istri salaman, salam nggak mau. Kenapa? Menantu. Jadi istri udah ngerti. B, oh nanti aja kita aja dulu saudara. Dia udah paham. Salam belakang. Kenapa? Menantu karena hubungan nikah. Ini kan gak diatur sama kita. Jadi akhirnya bebas saja siapa yang duluan datang salaman. Harusnya gak boleh. Karena mama kamar mandi, jangan lihat salaman sama bapak. Kenapa? Harus dua dulu, Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Karena itu yang kita mau ambil redonya. Jangan ada yang salaman dulu, tunggu dulu. Kalau meninggal ibu, berarti kakak perempuan paling tua dulu di sebelah bapak. Kalau meninggal bapak, kakak paling tua dulu di sebelahnya mama, pengganti nasab. Jadi nggak ada istilah putus. Tapi itu kan nggak berjalan. Gak ada yang ngasih tahu, karena itu nggak ada sunnahnya. Padahal keterangan dari ayat dan hadis ada aturan begitu. Cuma dia terpisah-pisah. Nah tugas kamu lagi ulama untuk menyatukan amalan itu keluar jadi sebuah produk. Dan
Itulah yang disebut dengan silaturahim. Kalau halal bihalal nggak ada ucapan apa-apa karena sudah bergabung. Seluruh warga agama apapun boleh hadir. Tapi silaturahim tidak bisa selama alhamdulillah sehat. Astagfirullah. Tapi sama non muslim tidak ada. Minal aidin yang sama-sama saya juga minta maaf karena telah salah. Itu pun dibagi yang laki-laki yang perempuan tetap kembali ke hukum 24, 30, 31 An-Nur, hukum muhrim. Makanya kalau halal bihalal selalu dipecah perempuan sama laki-laki, tidak boleh digabung. Nah, itu aturan yang dibuat. Karena ulama bingung ya apa merawat mengamalkan hadis riwayat Imam Muslim. Namanya tetangga 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Sementara ini cuma 30 hari. Bisa enggak kita datangi? Dikasih sana minum kopi susu, di sana minum Sprite, di sana teh susu, di sana minum es buah. Ulang mencret. Akhirnya ulama berpikir bagus sekali ya kalau kita satukan dalam sebuah wadah namanya halal bil halal, saling menghalalkan, saling melepaskan. Karena orang di Arab bingung lihat orang Indonesia dari mana besar yang pakai halal bil halal. Itu adalah ulama Indonesia berpikir ya apa caranya supaya bisa diamalkan. Jadi bukan stop mentok di hadis karena tidak mungkin pas diamalkan. Nah ini saja dulu, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan sebelum kita berdoa. Ada? Ya. Tapi di luar ini tidak Ustaz. Kalau kita sholat qabliyah Ustaz. Sholat qabliyah atau ya. Jadi pada saat kamu sholat atau ada qomat. Jadi satu qomat gitu kan. Sedangkan kita baru satu rakaat. Sebenarnya rukunnya kan sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salamnya. Karena saya lihat kalau sudah qomat langsung selesai gitu ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan lebih baik ditutup dengan salam gitu ya, walaupun satu rakaat. Benar kayak itu Ustaz? Tidak. Jadi begini adabnya. Kita melihat skala prioritas dulu. Lebih utama sholat sunnah apa lebih utama sholat fardu? Jawab dulu. Fardu. Nah fardu itu dimulai dengan iqamah, berarti semua aktivitas sunnah harus ikhlas stop. Allahu Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kita menyalahi aturan, harusnya 2 rakaat, kenapa cuma 1? Itulah gunanya astagfirullahaladzim. Sama? Ya, apa ini tentu yang kedua. Istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Ya, sama nih. Ini sudah sampai di mana? Sudah asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Pak Ustaz. Ya Allah pun yang keluar. Assalamualaikum. Sah. Imamnya kan masih lama. Ini sudah kebelah. Beda kalau masih di rakaat yang belum tahiyat, kentut batalkan ulang salatnya. Ini sudah menjelang final. Masih dibenarkan oleh ulama. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Dan ini sunnah. Jadi untuk sholat-sholat yang urgent, makanya begitu-gitu kan susah ditulis di kitab. Harusnya begini, jadi begini tebalan itu kita. Orang melihat kitabnya aja, nah, itulah ada di mulutnya para guru ulama habaib itu dulu. Makanya tidak bisa kalau tidak menerima dari beliau. Kalau hanya dibuka saja kita tidak ada dialog mungkin. Itu dua kemungkinan dari apabila kita berhenti sementara pandangan utama sholat jamaah, maka batalkan. Keluar dengan astagfirullahaladzim. Jadi tidak usah diselesaikan. Sebab kapan kamu selesaikan, kamu sudah memutus sah. Begitu kamu selesai di sini sudah ruku, berarti sudah 1 rakaat. Kamu hukumnya padahal kamu ada di dalam jamaah. Maksud saya gini Pak Ustaz, jadi baru 1 rakaat karena dengar qomat kita langsung salam aja, salam dulu. Tidak usah. Tidak perlu juga ya. Karena kita salam kan tidak cukup juga rakaatnya. Kecuali kalau sholat jadi boleh 1. Kalau sholat sunat tidak boleh 1.
Dia harus dua, makanya karena menyalahi aturan keluar, cukup dengan astagfirullahaladzim keluar. Karena ini bukan alasan, sebab beda yang tadi itu sudah mau kebelet kentut, imamnya lama. Nah, berniat keluar dari jamaah, assalamualaikum, boleh. Kalau ini rakaatnya baru satu, ditutup. Ini bukan sholat ganjil. Ini hanya status sholat sunnah. Kita mengutamakan yang berjamaah. Batalkan, baca istighfar, keluar. Teruskan. Apa kan yang hari itu ini kan? Istri taruh di rumah. Nah, aturannya kan tidak boleh lah ya masuk dalam bentuk baru. Lalu bilang istri diajari harus pakai ini katanya karena dia haid. Padahal biar dia pegang begini dalam posisi haid tetap dia berdosa kan? Kenapa? Loh, dia kan Allah. Nah, jadi kalau berdosa apa yang dibaca? Istighfar. Gak usah pakai alas-alas. Orang sama aja kok. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tahu Quran di lantai? Selesai. Itu kan? Kalau dulu kan tidak bisa dulu bilang harus pakai alas. Ya tapi kan ini tetap aja baik. Makanya satu hari Aisyah tolong ambilkan sorbanku di masjid. Aku kan lagi awal ya Rasul. Kan tanganmu tidak haid. Kan gitu Rasul mengajarkan. Dan yang kedua, kamu kan cuma sekedar lewat, tidak tinggal. Jadi bukan persoalan netes. Dasar dia diambil. Sumpah, yang tidak boleh itu duduk di situ karena haid, bukan karena tidak netes. Lain, karena haid. Al-Baqarah 222. Yas'alunaka ka'anil mahid qul ma'adha. Kalau mereka dalam posisi Arab itu adalah kotoran. Jadi kotor. Makanya dia nggak boleh ke masjid, nggak boleh tawaf, nggak boleh hubungan suami istri, nggak boleh baca Quran karena itu barang suci semua. Makanya kita tinggal salat, ini nggak cukup 2 rakaat. Jangan ditutup salam, istighfar aja. Kapan ditutup salam jadi rakaatin, berarti sholat witir, berarti kita mengambil sholat yang lain. Tutup aja dengan astagfirullah. Itu juga kan di tengah jalan, baru keluar ini enggak, tentu kan langsung keluar loh, istighfar dulu, belum lagi menghadap Allah kok langsung tiba-tiba ngelong. Sedangkan dalam majelis saja kan begitu, dalam majelis tidak langsung Iya, masih ada? Ya. Kalau hukum untuk cium tangan, hukum cium tangan, cium tangan yang pada saat bersalaman, baik itu dengan hubungan saudara, sesuatu, kemudian karena pernikahan atau bahkan tidak ada hubungan itu bagaimana? Memang di dalam kita mengharapkan barokah, redho, maunah, maghfirah dari seseorang, itu sebenarnya banyak cara adab yang bisa dilakukan. Ada juga yang sungkem yang dicium kakinya, yang setelah dikoreksi sujudnya seperti sujud menyembah Allah, berarti syirik hukumnya tradisi. Kalau mau kakinya kamu ambil, kamu cium, bukan kamu yang sujud. Kalau sujud hanya sama Allah. Nah, yang kedua lutut yang dicium. Yang ketiga jidat. Yang keempat tangan sama telapaknya. Yang kelima asal kejadian kita pusat. Dan kita menciumnya. Itu pilihan. Sebagai wujud takzim sama orang. Kalau ulama kenapa kita cium tangannya? Karena banyak barokahnya, karena banyak zikir, karena banyak amal. Kalau orang tua karena nasab keturunan dari orang tua. Makanya keluarlah surah Al-Ahqaf 15 itu. Rabbi auzi'ni an ashkura. Kan gitu tingkatan. Yang umur 40 jangan lagi Rabbi firli wali walidayya, karena kamu sudah naik ke tingkatan syukur. Yang umur 40 ke bawah yang Rabbi firli, 40 ke atas Rabbi auzi'ni an ashkura. Al-Ahqaf 40 dari 15. Jadi bapak yang sudah 40 ke atas lebih banyak mengamalkan itu dari Rabbik firli wali walidayya. Anak kita ke kita Rabbik firli wali walidayya, kita ke bapak ibu Rabbi auzi'ni an ashkura.
sudah beda doanya, dan makom kedudukan sudah beda. Yang derajat itu yang coba kita ambil, kita cium tangannya. Kalau Ustaz salah dulu cium pusatnya orang tua. Kenapa? Asal kejadian kita di situ. Dari pusat itu. Kalau dia sudah tidak berdetak, berarti meninggal orang. Karena yang berdetak di situ, di dalam situ. Kalau dia sudah tidak memberikan tanda, sudah. Umumkan di masjid, sudah berpulang. Itu bukan hanya di sini diperiksa, tetapi juga terakhir ada di sini. Pusat itu. Karena kalau di pusat itu ribu begitu, berarti orangnya sedang berdekat. Dalam sakit di sadar, periksa ribu, ada detaknya banyak sekali, tapi sudah berdekat. Kalau dia sudah menghilang, tidak ada lagi kosong. Hayunnya sudah keluar dari tubuh, berpulang dia. Makanya itu di antara pusat harus dibunuh. Karena pusat itu ada kainnya, ya. Yang tanggal sendiri tidak dijahit. Makanya kalau begini bukan usia bau, najis mukhafafah, najis ringan. Tapi bapak tidak diwuduin pusatnya. Padahal di situ ada najis mukhafafah. Itu dalam pelajaran dokter yang dulu selangkangan, sulbi, pusat, kemampuan baru-baru. Jadi termasuk yang dibunuh di pusat. Makanya enak kalau kita berwudu dari rumah ke kantor, sehingga begitu di kantor tidak perlu lagi diwudui. Wudu yang biasa saja, sebab nanti kalau kita buka, kalau diwuduin orang sebelah lihat aliran mana ini. Padahal kita tahu itu ada najis muhaffafah di dalamnya, sunat diwudu, dibersihin. Kalau yang sulbi tidak mungkin, karena kita tidak kencing, tidak berak. Tapi yang wudu, kan tinggal diangkat begini, dikasih basah, selesai. Nah itu tambahan-tambahan pemahaman kita supaya tambah luas kita punya ilmu, sehingga kita tidak seperti katak di dalam tempur, dibuka terus, tambah terus, tambah. Kalau tidak bisa di sini, kirim aja WA pertanyaan ke ustaz-ustaznya di sini. Selalu dijawab. Kalau dia tidak mau jawab, bilangin, Ustaz, kamu seke. Bilang aja begitu. Ustaz selalu tanya. Ya, ini saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka min huzaina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu